Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang sangat sukacita bagi saya, ada di sebuah daerah ya, di pegunungan yang sangat sejuk dan indah. Di situ ada sekolah tinggi teologi yang mendidik para pemuda-pemudi untuk belajar Alkitab, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, dan untuk mengenal tujuan hidup mereka, bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba dan pelayannya. Saya akan berkenalan dan nanti Intan akan menceritakan tentang panggilan hidupnya, ya, visi hidupnya, apa yang menjadi rencana dia sesudah selesai dari belajar sekolah tinggi teologi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus dipanggil oleh Tuhan, Yohanes dipanggil oleh Tuhan, murid-murid Yesus dipanggil oleh Tuhan, Paulus dipanggil oleh Tuhan. Dan semua pemimpin gereja dari abad pertama sampai abad 21 adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dan ini penting sekali bahwa mereka dipilih untuk melayani Tuhan. Saya akan bertanya kepada Intan tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Intan, coba ceritakan sedikit tentang dirimu, perkenalkan tentang keluargamu dan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Intan Valencia Sambeta. Saya mahasiswi di STTI Palu. Saya sudah semester 7 dan saya berasal dari keluarga Kristen. Papa dari Luwuk dan mama dari Sangir. Saya 6 bersaudara. Kakak yang pertama itu sudah pindah agama ke Islam dan sisanya kami masih tetap bertahan untuk terus setia di dalam Tuhan. Dan saya dipanggil Tuhan, puji Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, diproses di sekolah ini untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya dari kecil memang memiliki sebuah kerinduan untuk bisa ke suku-suku bangsa memberitakan Injil, karena saya adalah orang yang dimenangkan dari Injil, yang dahulu saya tidak tahu saya harus kemana setelah saya mati. Tetapi dengan sebuah tantangan di mana saya ditanya apakah saya mati hari ini, apakah saya masuk surga atau neraka. Dan pada saat itu saya kebingungan, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ternyata ada satu pribadi yang menyelamatkan saya dari segala dosa-dosa saya. Dan saya rindu setelah lulus dari STTI Palu, saya boleh menjadi seorang penginjil yang tentunya bisa memberitakan kabar baik itu dan memuliakan nama Tuhan. Itu visi hidup saya. Ya, puji Tuhan ya. Intan punya visi yang sangat jelas. Dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa. Ingat panggilan Abraham. Abraham adalah bapak segala bangsa. Oleh keturunan Abraham semua bangsa diberkati. Itu namanya berkat spiritual. Keselamatan dalam Tuhan Yesus untuk semua suku bangsa. Dan Intan punya iman dan meresponi panggilan Tuhan. Dia tinggalkan hidup yang lama, dia tinggalkan kepercayaan yang lama, dia tinggalkan semua cita-cita yang lama, dan dia mau ikut Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Ya, kita berdoa supaya banyak intan-intan yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Saksi Tuhan adalah seorang yang mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal isi hati Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengenal rencana Tuhan, mengimani rencana Tuhan, dan hidup dalam kesaksian akan kepercayaannya dalam Tuhan Yesus. Itulah saksi. Dan dia akan memberitakan kepada orang lain, bukan dengan memaksa, bukan dengan menindas, bukan dengan menakut-nakuti, tetapi dengan kabar yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Karena firman Tuhan Yesus diberikan, dibagikan
kepada semua suku bangsa. Keselamatan dalam Tuhan Yesus untuk semua orang, termasuk saudara. Kalau saudara belum percaya Tuhan Yesus, mari kenal Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiap orang yang percaya kepadanya akan datang kepada Bapa dan diselamatkan. Kasih Allah begitu besar, mau menyelamatkan dengan mengutus Yesus Kristus. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Dia yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan oleh darahnya kita semua ditebus, kita diselamatkan. Percayalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati Intan. Tuhan memberkati Intan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.